Enggak apa. Nanti aku udah nggak ada, aku maunya dikubur dekat almarhum bapak aja di sana di kampung di Majalengka. Ulang. Coba ulang lagi begitu lagi. Der. Nih, dia dapet der. Sekarang dia yang nge-spin. Guys, ini habis cerita sedih, mohon maaf ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini temanya itu mau ala-ala podcast gitu. Pertama, kenalin ini ada Dihayu Larasati. Hai. Ini tuh sebenarnya bukan bintang tamu karena sebenarnya dia itu yang punya YouTube juga bareng sama aku, tapi karena aku yang kelewat rajin jadi aku mulu yang bikin YouTube-nya. Dan hari ini kita mau podcast berdua. Kita hari ini mau ngomongin tentang relationship, tapi khususnya relationship dia karena ada video dia yang lumayan rame di Instagram tentang dia yang kehilangan pacarnya. Karena apa, nanti kita lanjutin. Pokoknya kalian harus stay tune, jangan lupa like, subscribe, and comment. Halo Ayu, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya hari ini? Udah mulai mendingan karena kejadian yang ditinggal sama Yongki Baladewa? Almarhum. Oh iya benar. Gimana perasaannya sekarang, udah lebih baik? Kok ketawa sih? Kayak gini deh, kan video lu itu kan sempet rame ya, nggak viral juga sih, tapi udah lumayan rame sampai yang nonton sekitaran 116-an ribu orang, dan banyak juga yang turut berduka cita atas kehilangan lo yang ditinggal pergi selama-lamanya sama pacar lo. Gimana sih kronologinya, kenapa dia bisa ninggalin kita semua yang ada di dunia itu? Awal mulainya gimana? Gimana? Ayo kita capek yuk ngetek mulu, Cetan. Gue bingung ngomongnya. Cetan, tau. gimana sih awal mulanya? Santai aja, santai. Bingung. Enggak, pertamanya dia meninggal karena apa? Sakit. Apa? Sakit tipes. Gara-gara tipes doang. Awalnya tipes, cuman dia nggak mau minum obat. Terus Jadi virus tipesnya tuh ngejalar ke otak. Jadi dia kena radang selaput otak. itu gimana tuh kronologinya sampai dia tahu awalnya dia tipes, terus lama-lama jadi radang selaput otak tuh awalnya gimana? Maksudnya pertama di tipes ini dia dibawa ke rumah sakit kah apa gimana? Enggak. Jadi tuh awalnya kan sakit biasa, radang tenggorokan. Radang sembuh. Pas radang sembuh, terus tiba-tiba tuh setiap habis maghrib badannya tuh suka panas tinggi, ntar turun lagi, setiap habis maghrib badannya panas tinggi terus. Itu Kayak gitu terus. apa namanya? Maaf, ini kan lagi kondisi kita lagi pandemi kayak gini ya. Dia termasuk COVID atau emang cuman demam aja gitu? Enggak, cuman demam aja. Tapi udah ada hasil swab yang menyatakan kalau dia itu nggak terkena COVID-19 ini. Iya. Jadi awalnya tuh dia radang biasa, terus berobat jalan apa langsung ke rumah sakit apa gimana? Enggak sih, kayak cuman berobat doang. Oh. Ke puskesmas. Nah, terus pas dicek darah, kata dokternya tuh gejala tipes. Terus dirawat di rumah sakit habis itu? Masih dirawat di rumah dulu. Dirawat di rumah, baru pas nggak sadarkan diri, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Oh, dia sempet nggak sadar diri juga pas di rumah. Iya. Terus abis itu dia nggak sadar baru dibawa ke rumah sakit. Iya. Terus selama di rumah sakit, dia di rumah sakit dirawat berapa hari? Maksudnya pas nyampe rumah sakit nih dia langsung dirawat, dimasukin ke ruang kamar inap gitu apa gimana?
awal masuk rumah sakit dibawa ke IGD. IGD tuh. Langsung ditanganin di IGD karena kan udah nggak sadarkan diri ya. Mm-mm. Jadi langsung dibawa ke ruang IGD. Terus abis dari IGD berapa lama di IGD? Dia tapi udah sadar tuh. Abis setelah dibawa IGD nggak lama sadar apa gimana? Enggak sih, nggak sadar, cuma Belum sadar juga. Terus sadarnya berapa lama? itu juga di IGD mah nggak sadar. Belum sadar sama sekali. Enggak. Sampai akhirnya Masuk akhirnya kan setelah berapa lama di IGD? terus IGD itu kan kondisi udah kritis, akhirnya dibawa ke ruang ICU. Dibawa ke ruang ICU. Karena ruang ICU di situ tidak memungkinkan, akhirnya dioper. Oh, ke rumah sakit. Iya. Gitu. Terus pas oper rumah sakit langsung dimasukin ke ICU. Iya, Pas di ICU udah sempat sadar. sempet sadar. Udah berapa hari di ICU sempet sadar tuh. Sempat sadar berapa lama? Sempet sadar. Sempet hilang apa sih? Jantungnya hilang apa sih? Sempat kondisinya drop lah Nah, ya iya, istilahnya. sempat menurun kondisinya. Habis itu dikasih obat pemacu jantung, langsung tuh normal lagi. Habis normal lagi sempat sadar. Gue sempet dengar yang pas dia lagi kondisinya drop itu lo lagi jagain dia di rumah sakit ya? Yang lo sempet chat gue, lo bilang teh iniannya apa sih alat monitornya dia tuh udah drop semua, itu kenapa gitu iya. ya? Itu lo sempet jagain, gimana tuh perasaan lo pas? Panik Banget ya? takut. Iya. Apa nih yang lo rasain tuh, maksudnya kayak panik pasti kan, cuman kayak mikir macam-macam gak sih Mikir kayak masa udah nggak ada sih, langsung pas lo lagi jagain lagi Iya. gitu? Terus pas sempet sadarnya itu pas lo lagi di rumah sakit apa enggak? enggak. Lo lagi nggak di rumah sakit Enggak. tapi dia sempet sadar. Terus Diajak ngomong masih respon tuh sama kakaknya ya kan, diajak ngomong katanya bangun, ayo sembuh, nggak kasihan sama Ayu sama yang lain tuh nungguin gitu. Sempet respon kayak ngeliatin, cuman bengong gitu. sorry tadi ada halangan sedikit. Gimana lanjut? Kondisinya pas di ICU kan dia sempat sadar tapi lo lagi nggak di sana. Terus akhirnya diajak ngomong, Iya, masih respon. Yes. Oh, kayak seolah-olah dia tuh udah baik lah kondisinya ya, Iya. udah ada peningkatan, udah nggak drop lagi gitu ya. Terus Besoknya dipanggil sama dokter buat diambil tindakan, dipasang alat buat pernapasan. Karena kan kalau pakai selang lewat mulut lama-lama kan nggak bagus juga ya buat di tenggorokannya. Akhirnya mau diambil tindakan buat dibolongin tuh lehernya. Cuman nunggu konfirmasi dari keluarga dulu kan, persetujuan keluarga Iya. dan lain sebagainya ya. Akhirnya udah tanda tangan, udah konfirmasi buat persetujuan tuh buat diambil tindakan. Katanya nunggu panggilan lagi, nanti dipanggil dokter lagi. Pas nunggu tapi nggak dipanggil tuh seharian, kirain udah diambil tindakan, nggak taunya belum kan. Nah besoknya tuh pas hari Jumat pas hari Jumat baru tuh habis subuh dapat kabar kalau katanya dari siapa? dari abang Iparnya dia. Iya, dapat kabar kalau dia udah nggak ada gitu. Oh, kondisinya lo lagi di rumah ya? Iya. Ya gue inget banget itu lo ngasih tau gue, teh ya udah nggak ada gitu. Gimana pas tahu? Enggak mau. Gimana pas pertama lu dikabarin gitu? Pasti sedih ya. Terus yang hal pertama yang ada di pikiran lo pas lo dapet kabar itu, lo pengen apa? Datang ke rumah sakit. Pengen ke rumah sakit gitu ya? Lo cari orang yang bisa nganterin lo ke rumah sakit atau gimana, apa langsung? Ya ngabarin temen-temennya, cuman karena masih pagi jadi pada Belum bangun. Terus
Terus akhirnya ada satu temennya bisa nganterin langsung ke rumah sakit. Pas di rumah sakit lo ngeliat kalau dia udah Gak ada. terus lo yang gue tahu dia dikuburnya nggak di Jakarta ya. Iya, dia pas sakit sempet minta buat Minum dulu minum silakan minum dulu. Minum dulu. Pas sakit sempat minta kalau nanti aku udah nggak ada, aku maunya dikubur dekat almarhum bapak aja di sana di kampung di Majalengka gitu. dia sampai kayak gitu sebelum meninggal. Mungkin udah firasat apa, Kayaknya sih. gue nggak tahu sih kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih gue nggak begitu percaya, cuman kayak emang ternyata tuh banyak kejadian-kejadian yang katanya tuh sebelum meninggal banyak yang suka pesan-pesan terakhir lah istilahnya gitu, yang ngasih pesan terakhir, dan pesan terakhir dia itu pengen Dikubur di dekat bapaknya. Kan beberapa kali nih lo itu suka setelah kejadian dia udah nggak ada terus lo ikut ngubur, dan lo kan suka nangis juga, maksudnya akhirnya sampai lo bisa bangkit lagi. Itu kenapa lo akhirnya bisa memutuskan untuk bangkit kembali dan bilang ke diri lo, gue nggak boleh sedih lagi nih? Itu apa yang ngebuat lo kayak gitu? Main Main. Gimana ya? main ya, maksudnya main sama temen-temen gitu. Iya. Sampai lo lupa gitu. Sebenarnya lupa sih enggak. Lupa enggak? Cuman kayak, tapi kan kalau kita mau di sini-sini aja juga kan nggak mungkin kan. Yang hidup harus tetap hidup gitu ya. Iya. Oh, udah. Gue juga sempat jadi tuh guys, dia itu sempat beberapa kali ngegodain gue. Jadi itu kalau paket. Oke, gini. Jadi guys, setelah beberapa hari kejadian itu, kan gue suka ngobrol-ngobrol sama dia, cerita-cerita tentang si almarhum Yongki. Namanya Yongki tapi biasa dipanggil sama dia itu Ence, dan gue juga manggilnya Ence. Jadi itu dia sempat ngobrol-ngobrol tentang si almarhum, terus dia sempat ngegodain gue gitu, kayak hayo lo teh ini nanti ada Ence di sini gitu-gitulah, sempat kayak gitu. Dan gue sebenarnya tuh gue nggak parno, tapi nggak tau kenapa gue kalau keinget Ence tuh super duper parno gitu. Soalnya gue inget banget, jadi tuh gue pernah chatan sama si almarhum ya, cowoknya dia itu. Jadi dia ngechat gue di Instagram nanya, adik gue tuh udah tidur ya gitu kan, kayak ngode minta bangunin, tapi guanya nggak peka gitu, kayak ya udah, orang dia cuma nanya kok dia tidurnya lama banget ya udah berarti bukan salah gue dong, harusnya dia bilang kok gue minta bangunin kayak gitu. Gue sempat komunikasi lewat chat tuh kayak gitu aja sih sebenarnya, nggak banyak dibanding mantan dia yang sebelumnya itu. Sama si Ince ini gue nggak terlalu banyak komunikasi, jujur. Ketemu juga cuma beberapa kali doang, dan tapi gue tahu kalau almarhum itu orang yang baik, dan gue tahu dia itu benar-benar maksudnya dibanding mantannya Ayu yang sebelumnya, dibanding mantan adik gue yang sebelumnya itu, dia itu termasuk salah satu cowok yang baik, ibadahnya rajin, yang kayak gitu-gitulah. Jadi saat dia meninggal itu gue ikut ngerasain kayak sedih, pasti ada, walaupun gue nggak begitu kenal dan dia jarang ketemu gue juga, tapi pasti ada rasa kayak gue tahu yang dia rasain itu pasti sedih, kayak kehilangan banget sih pasti. Dan cerita lucunya nih, tadi kan udah cerita sedih-sedihnya, cerita lucunya, jadi gue mau ngupload nih di story, kayak pengen negarin dia gitu. Terus gue nge-tag ke Instagramnya almarhum dong, terus dia bilang gini, teh mau gue repost gak pakai Instagramnya almarhum? Ya kali. Terus gue kaget kali ya, tiba-tiba ada yang repost sama ada yang balas, padahal Instagramnya dia yang megang gitu. Kan gak lucu.
makanya gitu. Ya udah, kita kan udah cerita-cerita tentang gimana kronologi dia bisa sampai kehilangan, terus gimana dia untuk bangkit, walaupun sebenarnya cerita dia rada singkat banget karena dia orangnya pemalu untuk cerita-cerita kayak gitu. Kita langsung aja hari ini mau main game. Yuk. Kita main game apa hari ini? Jadi gua itu udah bikin beberapa tantangan sama pertanyaan. Jadi kita main truth or dare. Jadi truth or dare ini kita lewat kita kayak spin gitu loh. Kita spin truth or dare-nya. Bentar. Kita rekam dulu. Oke. Nih, jadi udah ada HP gue yang bakal nge-spin pertanyaan. Jadi kita tuh sebenarnya punya koin. Mana koinnya tadi? Ini dia. Nih guys, kita punya koin, kita mau perjanjian dulu. Ini ada angka 1000 sama ada kepala. Mau gimana nih perjanjiannya? Mau gimana? Jadi kalau kepala itu truth atau kalau angka yang truth? Angka yang truth, berarti kalau dapat kepala dare. Oke, kita switch dulu. Siapa yang bakalan kena truth or dare duluan? Jadi gue udah nyiapin beberapa pertanyaan dan beberapa tantangan yang gue sendiri jujur takut. Jadi gue mau ngejebak dia, tapi setelah gue pikir-pikir gue juga takut kalau misalkan gue dapet ini. Apa tadi, ini truth ya? Truth angka, oke. Sweet. Kita set apa nih? Sekali aja ya. Biasa. Set Cina. oke. Menang. Oke, yang pertama ada gue. Gue gini, lempar dulu. Dare. Dapetnya kepala guys, jadinya gue harus dare. Nih, gue udah ngerekam ini buat ngebuktiin gue dapet dare. Nah, ini gue udah buka, posisinya ada di dare. Jadi kita langsung spin aja, gue dare apa. Jangan di spin ulang. Tunjukin foto aib lo ke kamera yang paling aib. Oke, gue itu kalau itu gue berani. Oke. Curang. Foto gue yang paling aib. Gue sebenarnya tuh nggak cantik-cantik banget, jadi gue pasti banyak foto aib. Spinnya curang. Foto aib gue yang mana ya? Ini sih menurut gue. Gak tahu ya menurut orang lain aib apa enggak. Tapi menurut gue ini aib. Nih. Nggak kelihatan ya. Nih. Jadi ini tuh sebenarnya bukan berarti muka gue lagi aib. Sebenarnya tuh nanti gue bakal tunjukin di sini foto ini kenapa gue bilang aib, karena muka gue tuh lagi parah banget, beruntusan, jerawatan, breakout parah. Jadinya menurut gue ini aib banget sih, kayak muka gue lagi berantakan banget. Nanti bakal gue tunjukin yang lebih jelasnya. Oke, sekarang gantian Ayu. Ayo, oke. Dilempar. Iya. Terus ulang. Coba ulang lagi, begitu lagi. Dare. Nih, dia dapet dare. Sekarang dia yang nge-spin. Jadi guys, Ini habis cerita sedih, mohon maaf ya. Upload foto di story sama mantan. Wow, upload. Nanti dia bakalan Mantan yang upload. kemarin lah. Itu kan belum mantan, lo kan nggak putus dong jatuhnya, nggak boleh lah. Jadi dia bakalan upload sama mantan. Nanti gue bakalan videoin nanti setelah permainan ini ya selesai, bakalan gue tagih dia upload foto sama mantannya. Guys, jadi dia mau ngupload foto sama mantan. Ini dia mantannya mesti diburumin gak yuk? Gak usah nih. Dia gak usah kabar, diburumin ya guys. Sorry, privasi orang udah. Kecil aja lah, jangan gede-gede ya. Gak usah kecil banget dong, itu kekecilan. Nih. Udah. Apa itu tulisannya? Curan, Apa tulisannya? terserah masih main lope-lope, kangen juga nggak apa-apa. Dia gimana? Dar, Kena dar sama. nah dia sudah aja. Nih ya guys, Oke, apa tuh? nggak usah ditek ya mantannya, ntar dia seneng. Buktinya apa? Belum upload.
Udah ke-upload ya guys. Ini udah di-upload foto sama mantun. Nah, sekarang gua gantian lagi. Kita mau main berapa kali BTW? 5 kali kali ya. Ini baru satu. Astagfirullahaladzim. Yes, there. Kenapa der mulu? Sumpah itu tuh dernya serem-serem, gue tuh takut. Kasih lihat ke kamera foto di HP lo di tahun Desember 2020. Kayaknya kalau dia gampang-gampang banget ya. Kita lihat di Desember nih, lo lihat sendiri di Desember dulu. Oh dulu ya. Ini guys. Nih. Desember 2020. Desember 2020. Ini gue kasih aja. Tuh Desember 2020 ya. Kalian bisa lihat sendiri. Desember 2020. Ini foto sama temen-temen gue. Jadi nggak ada sesuatu yang parah banget. Tuh, isi galeri gue sih nggak ada yang aneh-aneh guys. Jadi oke, selanjutnya lagi bentar gue. Oke, truth. Sekarang dia dapat truth guys. Berarti kita pilih yang truth. Nih. Lain spin. Ini pertanyaan. Terus lo jawab. Oh, gampang banget ini. Bahagia itu apa sih? Bahagia itu apa sih menurut lo? Bahagia itu nggak tahu bahagia itu apa, nggak pernah bahagia. Gak bahagia itu doang. Pasti ada satu momen lo ngerasa lo happy banget sama hidup. Satu momen aja. Kayak paling Bahagia tuh bahagia kalau ngeliat lo lagi bodoh gitu ya. siapa aduh. Ya udah oke. Next ya, gue dong. 3 sekarang ya? Ketiga. Oh iya, ketiga. Kan 2. Dan Sama sih, gue harus biar mau gue beli. upload foto gue di story. Ini orang cantik banget. Oke, nanti gue upload setelah kita main berakhir. Dia upload foto sama mantannya, gue upload foto dia, bilang kalau dia cantik banget, oke? Ya, jadi ini bukti kalau gue mau ngupload di story gue foto dia. Ini orang cantik banget. Tuh, ya postan lo. Terpaksa. Nah, ini ya gue upload nih. Bukti story gue tuh. Nih, Instagram gue ada foto dia, lo masih nggak? Ya, gue upload ya guys sama foto. sekarang lo. Ih, curang banget, sumpah ini kayaknya dia pilih kasih. Kayaknya lu udah tahu ya caranya truth gimana, caranya dari gimana. Mending benci mantan atau move on? Mending benci mantan atau move on? Move on. Move on. Kenapa tuh? Mending dua-duanya. Enggak, pilih satu dong. Mending benci mantan atau move on? Move on. Jadi manusia itu tidak boleh membenci. Jadi selanjutnya ini yang keempat ya? Gimana sih caranya? Begini aja ya? Kita gini ya? Kalau kayak gini curang gak sih? Truth ya, karena truth benar. Lagi bahagia itu apa sih? Kalau menurut gua bahagia itu saat gua kumpul sama orang-orang tersayang gua. Misalkan gue kumpul sama teman-teman gue, tapi no gadget sih. Gue lebih prefer ke situ kalau gue lagi kumpul. Misalkan gue lagi keluar, ada quality time bareng keluarga atau saudara-saudara atau teman-teman terdekat gue, sahabat-sahabat gue. Itu gue pasti ngerasa senang, happy banget sih. Sama bahagia menurut gue adalah ketika gue mendapatkan banyak uang. Benar. Bahagia itu sederhana. Dah. Sekarang ayo. Itu enggak lah. Ya. Dan Dan kita ganti deh.
Pilih satu kontak secara random. Mata lu sambil Oh. ditutup sambil merem, terus telepon dia. Buset, nanti. Oke, nanti gue bakal apa namanya? Susah banget ya. Nanti gue bakal tagih dia harus nelpon seseorang secara random. Nanti gue rekam juga pakai HP gue karena sebenarnya ini yang dipakai tuh HP dia, jadinya mesti gantian gitu. Jadi kontaknya mesti ada di situ. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi guys, dia mau hukuman yang tadi, dia random bakal nelpon orang random. Dia yang nyari sendiri tapi sambil merem, oke? Di situ ditelepon. Nih, lo yang nge-scroll. 1, 2, merem. Iya. Dah. Lo pilih siapa? Siapa dia? Olivia ini nggak aktif. Oh, enggak aktif. Ulang udah 3 ulang. Aci. Udah lagi. Nggak usah merem kali. Oh, enggak usah merem. Oke. 1, 2. Itu Krisna. Nelpon. Sekarang lanjutan. Cepat. Nih. Halo Mas. Halo, assalamualaikum. Ngajakin video kok. Udah guys. Udah bubar. Sekarang yang terakhir. Yeay. Oke, yang terakhir ya. Der. Trut lagi. Yeay, terima kasih koin. Gua trut. Oke. Karena gue orangnya jujur, jadi gue nggak pernah takut. Apa yang paling lo benci? Gua paling benci, semua orang sih kayaknya paling benci kalau dibohongin, ya nggak sih? Diselingkuhin. Kalau apa namanya, sebenarnya sih gue nggak pernah diselingkuhin ya, jujur. Gue nggak tahu sih gue pernah diselingkuhin apa enggak, karena mungkin pernah diselingkuhin tapi nggak ketahuan apa gimana. Kalau nggak diselingkuhin tapi jadi selingkuhan. Enggak, gue nggak pernah jadi selingkuhan. Kayaknya insya Allah juga gue nggak pernah diselingkuhin. Tapi gue paling benci itu kalau gue dibohongin. Jadi kalau dibohongin pasti sering, karena gue pribadi itu nggak suka bohong. Walaupun gue pernah bohong pasti, tapi gue itu nggak sering bohong kayak dia. Jadinya gue itu nggak suka dibohongin. Jadi kalau misalkan apa-apa lebih baik jujur menyakitkan daripada bohong. Dah, yang terakhir. Der lu. Ya. Der. Dia der guys. Curang. Nih. Tunjukin foto aib lo ke kamera yang paling aib. Nanti. Ada kayaknya muka lo yang aib banget. Guys, ke foto video deh. Nanti gue kasih yang lebih jelasnya, oke? Selain oke, berarti permainan kita Sekali lagi dong babak bonus. ya udah, oke. Kita sekali lagi babak bonus karena permintaan dia. Udah, ini yang terakhir ya, please. Der. Yes. Kayaknya ini bakal gue cut deh. Upload foto di story sama mantan. Gue kan udah ngupload foto sama lu, masa Nah, gue upload harus foto ada sama dua. mantan juga sih? Kan nggak boleh curang ya guys. Ini permainan. Udah, oke. Nanti gue upload juga. Jadi gue upload 2 foto sama dia yang bilang dia cantik banget, sama upload foto sama mantan. Oke? Nih foto sama mantan guys. Jadi gue gitu aja dia yang gitu. Pokoknya ini gue upload foto. Sorry. Gak apa ya. Maaf ya buat masnya. Guys, tuh. Ya. Sedih banget gue.
biar lagi. Nih makanya kualat lu sama gua. Please. Sama. Jadi dia upload foto gue di story sambil bilang gue cantik banget. Nih orang cantik banget gitu. Hey guys, jadi dia Ayu mau mengupload foto gua. Dan apa tadi? Ini orang cantik banget. Ini mah enggak fitnah sih, ini mah gak usah dia emang kayaknya emang bener. Enggak. Dah, mana tot? Ting. Coba udah kekirim belum? Ya. Coba kirim guys. Dah finish. Dah ya guys, udah upload. Oke. Oke, jadi kita sama-sama dapat kebagian yang paling gak enak sama yang menurut gua gampang juga. Dan gimana podcast hari ini menurut lo? Semoga semua yang kita ceritain gitu itu bisa menjadi sharing dan pelajaran untuk kalian. Walaupun sebenarnya sih nggak bermakna banget cerita dia, apalagi nggak makna banget, cuman mungkin kita bisa ngambil kesimpulan dari ceritanya dia itu kalau kita sakit yang pertama kita harus berobat, jangan malas minum obat. Dan pertama kita sebelum sakit kita harus jaga kesehatan biar nggak sakit, itu yang pertama. Terus sama untuk kita bangkit kembali saat kita ditinggalin orang yang kita sayang karena orang itu meninggal, kita harus mikir bahwa yang hidup itu harus tetap hidup. Benar ya kata dia tadi. Jadi kita nggak boleh terus-terusan stuck pada kesedihan itu, karena pasti orang yang kita tinggalkan itu juga nggak pengen kita sedih-sedih mulu. Dan kita juga minta doanya untuk almarhum yang udah pergi meninggalkan kita. Semoga dia bisa diampuni segala dosa-dosanya dan diterima di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan buat game tadi semoga juga walaupun menurut kalian nggak penting-penting banget, tapi semoga kalian bisa terhibur dan terinspirasi dari game kita. Siapa tahu mau main juga. Walaupun sebenarnya gue juga nggak tahu sih ini gue pernah lihat game ini di siapa, gue lupa, tapi yang jelas ini bukan gue yang menciptakan. Jadi kalian bisa menciptakan sendiri game kayak gini juga. Dan kalian jangan lupa buat tungguin konten-konten kita selanjutnya, karena rencananya kita akan lebih sering rajin konten ya, Insyaallah. dan kalian jangan lupa juga harus subscribe YouTube channel kita, kalau bisa nyalain loncengnya. Tapi kalau nggak nyalain lonceng juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau nonton video kita terus, kalian harus subscribe. Jangan lupa like juga, share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian mau komen kita mau bikin apa lagi, kalian bisa langsung komen aja. Dan jangan lupa follow Instagram kita. Dadah.